Gimana? 10 Januari ya buat nguploadnya. Ya, gitu aja. Batas akhir. Oke ya, sepakat ya. Oke, lanjut langsung ke modul per modulnya ya, biar cepat. Nah, untuk modul praktikum rangkaian listrik 1 tuh tegangan daya listrik, superposisi, Thevenin, dan Norton. Ini tuh kayak pembagi arus tegangan doang sih sebenarnya intinya. Nah, ini penerapan hukum Kirchhoff biasa, Kirchhoff 1. Nah, lanjut ke rangkaiannya aja. Nah, untuk rangkaiannya ada berarti kalian bisa buat 3 atau buat 5, terserah kalian. Nanti yang pasti itu ini, yang praktikum 1 ini, 1A, 1B. Nah, praktikum 2 ini sebenarnya rangkaiannya 1, 2, 3 sama. Cuma ini kalian tinggal tambahin saklar aja. Kalau kalian membuat satu rangkaian, tinggal nanti kalau yang praktikum ini gambar pertama, berarti yang di sini disambung. Yang 22 volt, sumber tegangannya disambung, saklarnya tertutup. Nah, kalau yang kedua, saklar yang 14 volt ini ketutup. Jadi cuma, nah yang ketiga ketutup semua karena dari 2 sumber. Yang dicari cuma arus di resistansi 300 ohm. Langsung ke multisimnya aja. Nah, ini untuk rangkaian yang pertama. Kalian mau pakai, ini kan ampere meter. Bukan, ini rangkaian pertamanya. Nah, ini rangkaian yang pertama. Ada 1 ampere meter, 2 voltmeter. Nah, kalian mau pakai multimeter juga boleh. Nah, ini kesepakatannya gimana biar kompak semua, mau ampere meter sama voltmeter atau semuanya pakai multimeter? Kalau mau sama semuanya pakai multimeter, berarti seluruhnya pakai multimeter. Yang menggunakan ampere sama voltmeter dianggap salah. Tapi kalau kalian mau pakainya voltmeter sama ampere meter, ya nggak apa-apa. Gimana? Mau multimeter aja atau mau voltmeter ampere meter? Kalau ampere meter itu letaknya di mana, Mas? Oh, nyari ampere meternya ya? Iya. Iya. Kayaknya lebih simpel kalau Ini itu. Gini. Nah, yang grupnya kalian pilih all group. Nah, kalian search aja. Kalau voltmeter pilih voltmeter aja. Voltmeter. Nah, kalian pakai yang H ini. Buat kalau voltmeternya. Kalau ampere meter, kalian nulisnya AM meter.
kalian HH juga. Ini buat nyari ampere meter sama voltmeternya. Nah, ini kan pembagi tegangan. Karena dirangkai secara seri. Kalau seri kan pembagi tegangan. Jadi kalau kita play, nah di sini 1, di sini 2. Karena tegangan kan semakin besar hambatannya maka semakin besar tegangannya. Kalau arus kebalikannya, semakin besar semakin besar resistansinya maka semakin kecil arusnya. Nah, ini yang rangkaian yang pertama, praktikum pertama, yang gambar pertama tadi yang paling awal. Dan nanti kalian tinggalkan ini voltasenya aja, voltase sumbernya. Kan kalian itu ada 4 atau 5 sumbernya, voltage-nya itu sumber tegangannya. Kalian tinggal ganti-ganti aja. Sebelumnya di screenshot dulu, terus nanti dimasukkan laporan. Ini nggak ada hitungan sih, cuma screenshot aja sama analisa kesimpulan yang bab 1 ini. Buat yang kedua, hampir sama sih rangkaiannya, cuma ini dirangkai paralel. Kalau rangkaian paralel kan pembagi arus. Jadi kan di sini arusnya 0,02 sama 0,01. Nah, kan benar, jika resistansinya lebih kecil, maka arusnya lebih besar. Jika resistansinya lebih besar, maka arusnya lebih kecil. Sama ini rangkaiannya. Nah, terus ini rangkaian yang ketiga yang aku bilang pakai saklar. Nah, kalau kalian mau manual kayak gini, satu rangkaian satu itu. Tapi kalau kalian mau kasih saklar, berarti di sini dikasih saklar aja. Nanti di sini dikasih tegangan 14 volt. Gitu. Ini contoh. Kita cari saklar.
Bentar, database-nya hilang. Ini kalian nanti cari sendiri aja ya saklarnya. Kalau itu soalnya database-nya hilang aku. Jadi kalau mau dikasih saklar tinggal ini, nanti tambah aja apa namanya sumber tegangannya. Tapi kalau kalian mau manual kayak gini ya nggak apa-apa. Jadi buatnya 3, praktikumnya per tabel tuh ada cuma 3 sih kayaknya. Cuma 3. Jadi arus 22 volt on, 14 off, 22 off, 14 on, ada 22 on, 14 volt on. Udah, mungkin kalau di modul 1 cuma itu sih. Nanti kita kasih contohnya. Contohnya udah kita kasih kan di grup yang modul 1. Dan nanti dibuat kayak gitu aja. Mungkin kalau di bab 1 ada pertanyaan. Enggak ada? Lanjut. Belum. Oke. Lanjut bab 2 ya. Ini untuk bab 2. Bab 2 analisis loop dan simpul. Nah, oh iya, nanti untuk analisanya kalau ada pertanyaan di modulnya kayak gini ya. Nah, pertanyaannya ini dijawab, dianalisa aja. Jadi kalian mau analisa dulu baru menjawab pertanyaan boleh, atau menjawab pertanyaan dulu baru menganalisa juga boleh. Lanjut, analisis loop. Kalau arus loop berdasarkan loopnya dihitung dari arah arus yang mengalir. Nah, di sini ada 2 tegangan dan loopnya ada 2. Karena dua tegangan ini punya arah arus yang beda. Jadi kan tegangan itu mengalir dari yang tinggi ke rendah. Nah, ini berarti kan arahnya dari positif ke negatif. Nah, berarti kan ke arah jarum jam untuk yang loop 1. Untuk tegangan F1. Nah, kalau untuk loop 2 ini dari positif ke negatif itu berlawanan dengan arah jarum jam. Maka ini disebut loop 2. Nah, ini loop 2 itu tegangan dari V2. Nah, nanti kalau yang dipengaruhi arusnya, kan ini yang mengalir arus. Nah, arus yang di tapi yang di F2 dipengaruhi oleh arus 1 dan arus 2. Berarti nanti kita tinggal lihat aja. Jika arusnya lebih kan searah. Andaikan searah gini. Ininya juga ke sini masuk. Andaikan searah masuknya berarti itu di plus. Ditambahin kan arusnya. Maka arusnya semakin besar. Nah, kalau arah loopnya berlawanan, berarti kan dia punya dinegatifkan toh. Berarti salah satunya pasti dinegatifkan karena beda arah. Karena kan arus sebenarnya nggak ada arus negatif, cuma itu arahnya aja, positif dan negatif kan arahnya aja. Dan mungkin loop gitu. Ini rumusnya loop. Tinggal bersamaan loop 1, tinggal dilihat aja. Ini kan negatif dulu, berarti min F1. Masuk ke sini, I1 kali R1. Plus I1 min I2, karena berlawanan kan. I1 plus I2
kali R2 sama dengan 0. Nanti tinggal disederhanain aja. F1-nya dipindah ruas, R1, R2 kan ada, nanti dikeluarin I1, R1 plus R2 min I2, R2. Terus nanti untuk loop 2, dilihat. Kalau loop 2 di sini positif dulu. Berarti plus F2 plus ini 1 I2 min I1 plus I2 F3. Nanti disederhanain aja, F2-nya pindah ruas. Ini F2 ya maksudnya. F2 pindah ruas min I2 R2 I2 R3 I2 R3 plus I2 F2 plus R3. Nanti tinggal disubstitusi atau di matrikskan bisa, mau disederhanakan biasa bisa, mau dimatrikskan juga bisa. Eliminasi atau determinan. Nah, determinan kan matriks, kalau eliminasi biasa standar. Nanti penyamaan variabel aja. Untuk analisis simpul. Untuk analisis simpul tinggal dilihat jumlah simpulnya aja sih. Nanti emang sih apa ya, lebih enak pakai analisis loop daripada analisis simpul menurut aku ya, karena analisis simpul tuh banyak yang itu sih apa namanya, susah menentukan simpulnya kadang. Tapi sebenarnya simpul tuh kan dilihat dia menyatukan satu kabel atau lebih. Nah, kalau di sini kan bertemu. Ini kabel 1, ini kabel 2, itu simpul. Tapi kalau ini kan bukan, sebenarnya bukan penyambungan kabel, tapi cuma kalau digambar biasanya dibengkokkan. Sebenarnya kan enggak. Sebenarnya kalau di rangkaian kan ini lurus. Enggak ada sambungan kabel, kecuali ini sama ini. Jadi simpulnya ada 2. Itu aja sih kalau simpul nentuinnya. Untuk rumusnya ini I1 sama dengan V min V1 per R1, I2 V per R2, I3 VR per 3, I4 V min V2 per R4. Lanjut ke rangkaiannya. Nah, sebenarnya ini juga rangkaiannya sama, cuma peletakan ampere meter sama voltmeternya yang beda. Kalau yang di analisis loop, dia naruh ampere meternya dulu, baru voltmeternya. Tapi kalau yang di analisis simpul, dia naruh voltmeter dulu, baru ampere meter. Apakah berbeda? Nah, nanti bisa dilihat aja hasilnya gimana. Nah, ini berarti setiap rangkaian punya 3 kombinasi voltase, 5,5 11 16,5 22 22. Yang untuk analisis simpul 10 15 12 20 20 10. Nah, ini pertanyaannya nanti jangan lupa dijawab, habis itu lanjut ke rangkaiannya. Nah, ini untuk rangkaiannya untuk apa namanya, analisis loop. Nanti kalian pakai yang ini aja ya, apa namanya, sumbernya, yang nanti bisa langsung diganti-ganti aja. Nanti kalian bisa atur maksimalnya berapa. Nah, ini maksimum value sama minimum value-nya berapa. Namanya ini sumber yang berapa?
Nih, DC interactive voltage makanya buat yang ini sama sumbernya. Nanti kan kalian tinggal anukin aja apa namanya, andikan 5,5 sama 11. Terus yang selanjutnya tuh 11 sama 16,5. Nah, kalian ubah aja di sininya. Andaikan 20. Nah, kalian ubah aja. Tadi kan 16,5. Presentasinya oke. Buat ya, 16,5 tinggal nanti ini diatur aja. Kan 22. Nah, nanti tinggal di play aja. Kalian screenshot setiap arusnya. Nah, analisis loop, analisis simpul tinggal ini kalian geser aja. Ini geser ke sana. Ini pindah ke sini. Ya, ini sama juga nanti diubah voltasenya dulu, voltmeter dulu, baru ampere. Terus semua rangkaian jangan lupa pakai ground ya, nanti soalnya hasilnya beda kalau nggak pakai ground. Ya, mungkin sampai modul 2 ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Mas. Belum, Mas. Oke, lanjut ke modul 3 ya. Untuk modul 3 untuk modul 3 dari dasar-dasar rangkaian AC. Nah, ini nanti ada berubah. Nanti kalian ubah ya. Enggak ding, kalau di contoh yang aku kasih, yang contoh hasil praktikumnya anak reguler itu udah benar.
Tapi kalau kalian ngikutin ini tuh masih salah ya di langkah percobaannya. Karena langkah percobaan ini masih pakai offline. Tapi kalau nanti diubah sesuai sama nanti tak kasih deh semuanya dari bab 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bab 3 tuh cuma dasar-dasarkan AC aja, nyari volt ampere-nya ini, beban dari resistor, kapasitor, sama induktor. Nah ini nanti ada perubahan ya, apa namanya, di rangkaiannya. Kalau rangkaiannya di sini kan ada langkah percobaannya pakai AFG, tapi setelah dicoba pakai AFG itu malah error. Jadi nanti ada perubahan, langsung tak tunjukin aja. Lebih simpel sih, cuma kalian pakai sumber, nanti tinggal diganti apa namanya, frekuensinya di sumbernya aja. Ya, ini untuk yang ketiga. Nanti pakainya multimeter buat ini voltnya sama ampernya. Dan nanti ini sumbernya. Nah, tadi kan tegangannya 5 volt. Dan nanti tinggal ini aja diganti. Kan itu di situ suruhnya 10 kHz ya. Jadi 10.000 tinggal kalian aja, terus kalian udah gitu aja, hampir sama sih hasilnya nanti setiap itunya. Nanti kalian screenshot sama ininya, dan nanti kalian sesuaiin aja sesuai kalian. Nanti kan ada perhitungannya. Kalau bab 3 ini tuh ada perhitungan buat nyari V maksimumnya. Nanti tapi hitungannya langsung dimasukin analisa aja. Jadi V maksimum nanti berdasarkan ini. Apa namanya? Nah, kalian ngitung dari gambar ini, nanti itunya berapa? Apa namanya, V maksimumnya. Kalau untuk rumus V maksimumnya ada di modul. V maksimum itu sama dengan 0,707 kali PPP. Ya, bab 3 cuma itu, nanti tinggal kalian ganti ininya, bebannya. Kalau ini masih resistor, nanti kalian ubah ke induktor sama kapasitor. Itu aja untuk bab 3. Mungkin ada yang ditanyakan buat bab 3. Kalau belum ada, lanjut ke bab 4. Berarti rangkaiannya sama, cuma ganti bebannya aja. Iya, rangkaiannya sama, ininya penggunaannya semuanya sama, tinggal kalian ubah bebannya aja. Tadi jadinya katanya pakai multimeter apa langsung aja? Jadi untuk bab 1, 2 itu pakai ampere meter sama voltmeter, soalnya kan dia DC. Nah, kalau yang AC lebih enakan pakai multimeter dibandingkan pakai voltmeter ampere. Untuk bab 3 sama 4. Ya. Iya, baik Mas, baik. Lanjut ke bab 4 ya. Bab 4 nanti ini agak banyak sih untuk laporannya, karena tugas
buat pertanyaannya banyak juga. Soalnya ini ada AC seri sama paralel. Untuk AC seri biasa cuma kayak tadi seri biasa, apa namanya, dasar jalan rangkaian AC, tapi ini cuma nyatuin beberapa beban. Untuk seri itu ada resistor kapasitor sama resistor sama resistor induktor. Terus yang ketiga resistor kapasitor sama induktor. Nah ini juga nggak pakai AFG, pakainya langsung pakai sumbernya. Sumber itu nanti tinggal diganti aja. Nah untuk AC kayak gini, kalau yang paralel juga sama, nanti menyatukan beberapa itu. Nah kalau kapasitor yang paralel sama sih RL, RC sama RLC. Ini ampere, ini pakainya multimeter semua, nanti di setting ke ampere. Ini multimeter juga, setting ke voltmeter. Nah nanti ini buat analisanya lumayan banyak. Nih dari ini sampai ini ada 19 pertanyaan plus analisanya. Agak banyak sih yang buat 4 emang. Lanjut ke rangkaiannya aja. Nah, ini aku contohin cuma yang seri, nanti yang paralel tinggal nyesuaiin aja sama persis, tinggal kalau yang itu pakainya ampere meter, karena kan yang berubah nanti ampernya, apa namanya, pembagi arus. Kalau ini kan pembagi tegangan, jadi nanti multisimnya di setiap ini ya. Ini sama nanti apa namanya, nanti sama aja, ini pakainya sumber AC biasa, nanti kalian tinggal ubah frekuensinya aja. Terus kalian play, kalian lihat. Ya, nanti yang paralel juga sama, tapi bedanya cuma di sininya. Di sini kan voltmeter semua, kalau yang itu ampere meter. Mungkin ada pertanyaan? Belum. Kalau belum berarti sudah selesai semuanya buat modul 1 sampai modul 4. Mungkin aktifin kameranya bentar.
mau tas screenshot buat udah. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Itu untuk asistensinya itu yang dikumpulin rangkaiannya atau apa mas? Untuk apanya? Asistensi. Untuk asistensinya. Ya, itu rangkaian di multisim atau Asistensinya enggak. Ngumpulinnya Word dibuat PDF. Nanti kalian buat di Word dulu, nanti di PDF-in aja. Kalian screenshot setiap multisimnya. Jadi setiap rangkaian kalian screenshot aja, nanti dimasukin ke hasil percobaannya. Kan hasil percobaan itu ada 2. Nanti hasil percobaan tuh kan di 1.5. Setelah langkah percobaan, andaikan nanti tak kasih itunya deh, apa namanya, susunannya buat itunya, per susunan buat laporannya. ya. Sama tak kasih contoh yang dari kelas reguler. Oh ya, Berarti pas asistensi itu sekalian Asistensi itu udah selesai semua. Kenapa putus itu? oh asistensi. Asistensi itu berarti udah selesai semua mas. Kalian mau kan 3 minggu, dikasih waktu 3 minggu. Kalian mau asistensi semua nanti di akhir 4 bab boleh. Nanti kan ada lembar asistensinya. Nanti tak kasih disatuin sama modulnya. Jadi per modul di depannya ada lembar asistensinya. Sebelum kalian itu, jadi disatuin semuanya. Nanti tak asistensi tanda tangan, terus baru diupload di SIM. Nah, berarti udah selesai semua. Atau kalian mau per bab 1 boleh. Maksudnya 1 bab selesai kalian asistensiin. 1 bab selesai asistensiin atau semuanya langsung diasistensiin gitu. Tapi udah selesai ya, sampai berarti sampai kesimpulan. Itu nanti dijadiin satu laporan jadi enggak? Jadi kayaknya ya, nanti coba tanya Bu Ida, nanti tak kabarin di grup. Kayaknya tuh jadiin satu, maksudnya dijadiin satu jadi satu file aja. Untuk Buat laporan terakhirnya itu. Nah, ini kelompok atau individu, Mas? Yang maksudnya apa laporannya? Laporannya tetap individu sih, walaupun dibagi kelompok. Oh iya. Tetap individu. Satu orang satu. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Di format laporannya sama Nanti ya, kayak yang di share kemarin. Formatnya nanti tak kasih di grup. Oke. Ada pertanyaan lagi? Untuk pengumpulan laporannya, Mas. Pengumpulannya ini kayaknya soft file doang deh. Jadi kalian dikumpulin di SIM, nanti Bu Ide yang buat. Iya, lah itu tanggalnya kapan? Batas Tanggalnya akhir kumpul. Tadi 10 Januari 2021. Oh iya, oke. Itu terakhir. Nah, terakhir asistensi plus pengumpulannya. Pengumpulannya 2359 hari itu. Kalau asistensinya ya sebelumnya. Pokoknya jangan mepet-mepet. Oh iya, siap. Ada pertanyaan lagi? Nanti aja Mas di grup baru ada yang kurang-kurang.
Oke. Itu sudah ya. Semuanya nanti kalau kalian kurang jelas ya bisa nanti insya Allah tak jawab. Kalau sudah nggak ada Untuk pertanyaan, contoh-contohnya di share di grup ya Mas. apanya? Contoh itu apa? Oh iya, File minta share di grup. dari reguler atau Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, ya udah, makasih yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga bisa menyelesaikan laporan ini dengan lancar, nggak ada halangan suatu apapun. Amin. Semoga sehat selalu. Ya udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.